Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya dan teman-teman saya ingin memaparkan mengenai proyek pembangkit sinyal DTMF. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, di sini nama saya Tiara Nurfadila dengan NIM 431240021 dan teman saya. Halo, teman saya Albert Azhar dengan NIM 431240001. Dan aku Dapra Tiga Pratama dengan NIM 431240000. Nah, kita dari kelas TE2A, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Nah, latar belakang dari proyek tersebut ini, yang pertama, DTMF digunakan pada sistem telepon menggunakan kombinasi dua frekuensi, digunakan untuk mengirim sinyal tombol disimulasikan menggunakan kinmu radio. Nah, DTMF atau Dual Tone Multi-Frequency adalah teknologi yang digunakan pada telepon untuk mengenali tombol yang akan ditekan. Setiap tombol menghasilkan dua frekuensi yang berbeda. Pada proyek ini, sistem DTMF disimulasikan menggunakan kinmu radio untuk memahami cara kerjanya. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk membuat sistem DTMF, yang kedua memahami kombinasi frekuensi, ketiga menampilkan sinyal, keempat menghasilkan suara. Lalu tujuan dari proyek ini yaitu membuat sistem pembangkit sinyal DTMF dan memahami bagaimana dua frekuensi itu digabungkan dan serta menampilkan hasilnya dalam bentuk suara dan juga grafik. Next. Buat pengertian, DTMF adalah singkatan dari Dual Tone Multi-Frequency, yaitu sinyal yang terdiri dari dua frekuensi berbeda. Satu frekuensi berasal dari kelompok rendah dan satu lagi dari kelompok tinggi. Kombinasi ini yang digunakan untuk memiliki setiap tombol pada telepon. Lalu, diagram blok sistemnya tuh memiliki 8 signal source dibagi dua, yaitu frekuensi rendah sama frekuensi tinggi. Lalu dengan dua selektor yang diambil untuk satu yang tinggi, satu yang rendah. Sistem ini merupakan pembangkit sinyal DTMF menggunakan kombinasi dua frekuensi low and high. Frekuensi dipilih menggunakan GUI. Sinyal yang dijumlahkan menjadi sinyal DTMF, output merupakan audio dan tampilan grafik. Next. Signal source merupakan pembangkit sinyal kosin dan menghasilkan frekuensi DTMF. Contohnya 697 Hz, 770, 1209, dan 1336 Hz. Signal source berfungsi sebagai pembangkit sinyal dengan frekuensi tertentu. Frekuensi ini merupakan frekuensi standar DTMF yang nantinya akan dikombinasikan. Berikutnya ada selektor. Selektor ini memilih sinyal yang digunakan dari sinyal source, mengambil satu dari beberapa input, dikontrol oleh GUI. Selektor berfungsi untuk memilih sinyal yang akan digunakan dari beberapa sinyal yang tersedia. Hanya satu yang dipilih sesuai input dari user. Yang ketiga ada GUI chooser, merupakan input dari user, memilih frekuensi, row and column, dan simulasi tombol keypad. GUI chooser merupakan digunakan sebagai input dari user untuk memilih frekuensi. Black block ini mensimulasikan tombol pada keypad telepon. Nah, selanjutnya ada add block. Add block itu seperti ini. Nah, add block berfungsi untuk menjumlahkan dua sinyal yang telah dipilih. Hasil penjumlahan ini merupakan sinyal DTMF. Next, yaitu ada throttle. Ini gunanya untuk mengatur kecepatan proses. Kedua, mencegah overload dari CPU sendiri. Lalu ada audio sync. Nah, ini tuh gunanya untuk menghasilkan suara dan juga menghasilkan bunyi DTMF. Next. Itu adalah time sync untuk menampilkan sinyal pada waktu dan grafik global. Lalu next, frequency sync untuk menampilkan spektrum frekuensi dan menunjukkan dua frekuensi. Lalu lanjut ke flow graph sistem berikut ini adalah tampilan flow graph dari sistem DTMF yang telah dibuat menggunakan GNU radio. Flow graph ini menunjukkan hubungan antar blok mulai dari pembangkit sinyal, pemilih frekuensi, hingga menghasilkan output berupa suara dan grafik. Cara kerjanya yaitu signal source menghasilkan frekuensi, kemudian selektor memilih sinyal, kemudian GUI menentukan pilihan, dan add menggabungkan sinyal, yang terakhir output ditampilkan. Nah, setelah ini akan ditunjukkan untuk simulasi yang ada di aplikasinya tersebut. Oke, buat di sini itu tuh ada 8 signal source, 4 yang tertinggi dan 4 yang low. Nah, buat selektor yang pertama itu kita ambil di frekuensi tinggi dari 1209 kHz hingga 1633 kHz. Sedangkan yang selektor yang low yang bagian indeks itu kita mengisi dari 697 Hz hingga 941 Hz. Lalu kita add ke bagian ini, tapi sebelum kita add itu ada namanya tuh GT GUI chooser yang berfungsi untuk memilih sebagai widgetnya, supaya pas di running itu kita nggak perlu gonta-ganti secara manual. Yang dimana itu ID-nya itu diisi raw index. Raw index itu yang didapatkan dari
input di raw index bagian ini. Jadi jika kita mengisi input indeksnya raw index, otomatis yang di GT source itu kita isi raw index. Dan itu juga berlaku bagi kolom index juga. Lalu buat default optionnya kita isi sesuai dengan frekuensi yang telah kita isi. Jadi nanti yang diperintah oleh Qt GUI chooser nanti juga akan mengarah sama yang ada di selektor seperti itu. Selanjutnya nanti juga ada add dan juga throttle yang nanti bisa langsung mengarah ke audio sync, Qt GUI time sync dan juga Qt GUI frekuensi sync. Nah, kita coba running ya teman-teman. Ya, ini untuk yang input A, input 1, ini input 2, ini masuk input 3, ini input A. Berikutnya yang ini masuk ke input 4, ini masuk input 5, input 6, input B. Berikutnya ini ada input 7, input 8, input 9, input C. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan kalau proyek kita berhasil sesuai dengan ketentuannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk demonstrasi running, pada saat program dijalankan, user dapat memilih frekuensi menggunakan GUI chooser. Setelah dipilih, sistem akan menghasilkan dua frekuensi yang kemudian digabungkan menjadi sinyal DTMF. Output dari sistem dapat didengar melalui audio dan dapat dilihat dalam bentuk grafik, waktu, dan juga frekuensi. Next. Hasil suara DTMF didengar, yang kedua grafik waktu terbentuk, yang ketiga grafik frekuensi menunjukkan dua puncak. Dari hasil demonstrasi sistem berhasil menghasilkan suara DTMF sesuai pilihan frekuensi. Pada grafik waktu terlihat bentuk gelombang sinyal dan pada grafik frekuensi terlihat dua puncak yang menunjukkan dua frekuensi yang digabungkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan, sistem DTMF berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Kombinasi dua frekuensi dapat menghasilkan sinyal sesuai teori. Output berupa suara dan grafik juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.